Presiden Joko Widodo larang warga untuk mudik Lebaran pada tahun ini. Ya, lantas bagaimana pihak kepolisian menerjemahkan perintah tersebut, pemirsa? Kita akan berbincang dengan Kakor Lantas Polri, ada Irjen Pol Istiono. Selamat sore, Pak Istiono. Selamat sore. Selamat sore, Aziza. Ya, Pak Istiono, kita ingin tahu bagaimana jajaran dari kepolisian menerjemahkan perintah dari Presiden tersebut mengenai larangan mudik. Apa yang sudah dipersiapkan saat ini, Pak? Ya, kebijakan ini tentunya diselaraskan dengan apa yang ditetapkan kebijakan dari Kementerian Perhubungan dan PSBB di wilayah. Ada beberapa langkah yang kita persiapkan sementara ini adalah membuat titik-titik checkpoint penyekatan tertentu di wilayah jalur utama di daerah Jawa ini. Dan kita gelar di wilayah Jawa ini checkpoint atau titik penyekatan kita sebanyak 59 titik. Kemudian ada sekitar 42 titik arteri dan 17 di tol yang kita persiapkan dengan sejumlah personel gabungan yang ada di situ dan efektif berlaku tanggal 24 besok itu Pak. Secara pemetaan Pak Istiono, titik-titik ini akan tersebar di mana saja, Pak? Ya, di Metro Jaya misalnya ada 19 titik tadi sudah disiapkan. Kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dan Jogja ini sudah titik-titik sudah tergelar semuanya ada di sana. Dan tentunya sudah dikoordinasikan dengan teman-teman instansi terkait yang di masing-masing wilayah sudah mengkoordinasikan secara matang. Ya, Pak Istiono, ini kan kalau kita dengar tampaknya sementara waktu ini terfokus pada daerah di sekitar Pulau Jawa saja. Bagaimana dengan daerah di Pulau Jawa seperti Sumatera, kemudian juga Kalimantan dan berbagai pulau-pulau lainnya, Pak, yang menjadi tujuan mudik? Iya, daerah-daerah lainnya berlaku hal yang sama. Perkiraan mudik kita itu dari hasil penelitian dari Kementerian Perhubungan yang pengen mudik sekitar 24% ya, yang dari Jabodetabek dan dari luar Jawa tentunya. Nah, ini sama-sama melangkahkan itu, semua untuk melakukan dilarang mudik di seluruh Indonesia ya. Kemudian apalagi yang telah ditetapkan daerahnya PSBB. Ini harus melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh bupati, wali kota maupun gubernur setempat dilaksanakan secara konsisten. Bagaimana implementasi di lapangan, Pak Istiono, mengingat ada kendaraan umum maupun kendaraan pribadi yang juga berasal atau melintas di daerah zona merah? Ya, berlaku PSBB ya, di zona merah nanti tentunya dilarang untuk masuk dan keluar ke daerah tersebut. Dan ini sudah diberlakukan, saya pikir, di wilayah-wilayah yang memperlakukan PSBB tersebut. Ya, Pak, ini penerapan sanksinya akan seperti apa, Pak? Kalau dilarang mudik artinya akan ada sanksi kepada masyarakat, begitu ya, Pak ya? Penerapan sanksinya kalau tidak salah sekitar 100 juta. Bagaimana mekanisme penerapan sanksinya, Pak? Ya, untuk mudik penerapan sanksinya saya sampaikan bahwa ini adalah operasi kemanusiaan. Jadi operasi ketupat ini dimulai tanggal 24 April sampai 31 Mei. Lebih kurang selama 37 hari, panjang ini ya, termasuk panjang. Ini operasi kemanusiaan. Yang kita kedepankan adalah metode persuasif ya, persuasif. Paling tidak nanti kita lakukan langkah-langkah tindakannya, kalau mau bandel ya kita putar putar balikkan untuk kembali ke rumah. Itu yang kita lakukan nanti, Pak, Mbak Tisa. Baik, Pak Istiono, apakah ada jaminan dari pihak kepolisian bahwa 24 jam non-stop untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar kesannya tidak kucing-kucingan, Pak, terhadap kendaraan umum yang mungkin melintas membawa pemudik di sana? Ya, kita nanti atur sedemikian rupa karena
di jajaran juga nanti di tingkat Polres kita punya checkpoint. Sebelum mereka berangkat sudah putar. Sisanya juga melalui checkpoint nasional. Nanti kalau masih nerobos lagi kita putar balikkan. Perbatasan antar provinsi juga ada checkpoint lagi. Kalau udah kebablasan kita putar balikkan. Nah, ini daripada dia nyari jalan pintas dan ketahuan di ujung sana kembalinya terlalu jauh, saya pikir ini harus mengandalkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik. Oke, Pak, ini kan ada beberapa checkpoint memang ya yang disampaikan. Gitu, Pak. Ya, Betul. Pak Istiono, ini kan ada beberapa checkpoint yang akan diterapkan di berbagai wilayah begitu ya. Apakah checkpoint ini juga akan dilakukan katakan misalnya di daerah-daerah seperti di daerah terminal ataupun juga di daerah pelabuhan ataupun daerah untuk menuju ke bandara, Pak? Ya, di 4 moda transportasi itu kita bangun checkpoint, benar. Jadi misalnya komitmen dari perhubungan tadi untuk jalur penyeberangan misalnya kapal laut, ini hanya bisa menumpang barang aja. Untuk angkutan orang tidak diperlakukan atau dilarang. Kemudian di moda transportasi lainnya juga demikian akan diperlakukan serupa. Ya, itu Pak. Mbak Tisa. Ya, Pak Istiono, mungkin tadi memang kita sudah berbicara soal sanksi yang akan diterapkan. Mungkin bisa dipertegas lagi kepada masyarakat soal nekat mudik ini apa yang akan nantinya diterima oleh masyarakat, Pak? Ya, nekat mudik ini yang diterima, ini kita sekali lagi saya tegaskan ya. Ini kita melakukan tindakan persuasif saja ya. Kita putar balikkan, kita suruh kembali ke rumah. Jadi ini yang kita bangun adalah kesadaran masyarakat. Saya berharap tidak melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang sama-sama merugikan kita semua. Tapi ini pencegahan COVID-19 itu penting bagi kesehatan kita bersama. Baik. Kita ajak masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan pencegahan ini. Saya berharap nanti langkah-langkah penegakan hukum di lapangan maksimalnya kita nanti hanya putar balik kembali ke rumah. Itu saja, Mbak. Terima kasih banyak Kak Korlantas Irjen Pol Istiono, operasi kemanusiaan yang diprioritaskan.